Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Seekor buaya di Pasaman Barat masuk jaring warga saat menangkap ikan. Empat pencuri sepeda motor di Darmasraya ditangkap polisi. Tekan angka stunting di Padang, seorang polisi dirikan rumah gizi Santiang. Buaya sepanjang 2 meter ini tertangkap tak sengaja oleh warga Jorong Pinaga, Nagari Persiapan Pinaga. Buaya ini tersangkut jaring ikan di bendungan Batang Tongar. Buaya yang telah meresahkan warga sejak setahun lalu ini kemudian diamankan di atas sebuah truk jungkit menunggu petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam datang. Agar hewan dilindungi ini tidak dehidrasi, beberapa kali warga menyiraminya dengan air. Menurut warga, kemunculan buaya ini sudah terjadi sekitar 1 tahun terakhir. Buaya kerap terlihat menampakkan diri di sungai. Warga yang beraktivitas mencari nafkah di sungai was-was dengan kemunculan buaya tersebut. Ini ditemukan oleh salah seorang warga kita di sungai Batang Tongar. Nah, ini sudah lama meresahkan masyarakat, lebih kurang 1 tahun yang lewat. Nah, malam tadi kebetulan warga kita menjaring ikan, ternyata buaya ini terjaring dan tertangkap. Meski 1 ekor buaya sudah ditangkap, namun warga khawatir ada buaya lain yang mengintai mereka. Sebab sungai Batang Tongar ini menjadi tempat sumber penghasilan warga, mengambil batu kali dan mencari ikan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Jelang datangnya bulan Ramadan, petugas gabungan dari Satpol PP, polisi, tentara, dan petugas Dinas Perdagangan Kota Padang menggelar razia penyakit masyarakat ke sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Padang Barat dan Selatan Kota Padang. Satu persatu kafe hiburan malam didatangi dan petugas memeriksa kartu identitas pengunjung. 5 wanita dan 4 pria dibawa petugas karena tidak bisa menunjukkan KTP. Selain merazia kafe dan tempat hiburan malam, petugas juga merazia pedagang yang menjual petasan hingga minuman keras. Ratusan botol miras disita petugas dari salah satu warung di kawasan Lubuk Buaya karena tidak sesuai aturan yang berlaku. Petugas memberikan sanksi administrasi kepada penjualnya. Kegiatan rangka menyambut bulan suci Ramadan, tentunya pelanggaran-pelanggaran terkait dengan penyakit masyarakat dan pelanggaran lainnya kita coba untuk melakukan pengawasan dan penertiban dengan penertiban tempat-tempat hiburan yang melanggar jam tayang. Kita gabungan dari jajaran Satpol PP bersama dengan tim SK4, kemudian juga ada beberapa orang perempuan yang tidak membawa identitas. Razia penyakit masyarakat ini sengaja digelar sebelum memasuki bulan Ramadan untuk antisipasi perbuatan maksiat selama bulan puasa. Alfi melaporkan dari Padang. Seluruh santri tingkat 12 di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Sabilul Jannah, Pesisir Selatan, mendapat bantuan biaya kuliah. Bantuan tersebut diberikan oleh Lembaga Pengumpul Zakat untuk 26 santri. Syaratnya, santri yang telah menamatkan pendidikan di pesantren yang terletak di Kampung Timbulun, Nagari Surantih, Kecamatan Sutra itu harus hafal Al-Quran minimal 5 juz.
Bantuan yang diberikan berupa biaya untuk masuk perguruan tinggi, mulai dari biaya pendaftaran, biaya bimbel, dan seluruh fasilitas hingga mereka mulai kuliah. Masing-masing santri mendapatkan bantuan sebesar 6 juta rupiah yang akan digunakan untuk persiapan perkuliahan. Ditargetkan 70% santri yang mendapatkan bantuan bisa berkuliah di universitas negeri. Harus mengikuti 32 kali pertemuan. Kemudian Kalau tidak mendapatkan bantuan dari Basnas mungkin saya rasa susah karena perekonomian di yang era saat ini itu sangat sulit sekali. Karena kalau misalnya saya ingin mendaftar yang lain seperti abdi negara atau yang lain, itu rasanya tidak mungkin. Jadi saya ingin bisa membahagiakan orang tua dan memasuki melalui universitas. Sebelum dilepas ke jenjang yang lebih tinggi, para santri terus diberi pembekalan, terutama soal keagamaan. Pondok pesantren ini dibuka tahun 2003 dengan 5 murid. Kini jumlahnya berkembang menjadi 300 murid tingkat sanawiyah dan aliyah. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. semoga Ananda punya pilihan yang Datangnya bulan suci Ramadan tinggal hitungan hari. Sudah menjadi tradisi bagi sebagian besar umat Islam di tanah air berziarah ke makam orang tua atau sanak famili. Tradisi ini juga dilakukan sebagian besar warga Kota Padang. Minggu pagi, tempat pemakaman umum Tunggul Hitam ramai dipadati peziarah. Mereka mengunjungi dan membersihkan makam orang tua, sanak famili, atau kerabat dekat. Tak lupa menaburkan bunga serta memanjatkan doa. Kalau untuk agenda tahunan kan memang sebelum Ramadan kita biasanya ke makam gitu kan buat ziarah kubur namanya Bang. Tapi kalau untuk saya pribadi biasanya sebelum Ramadan atau hari-hari biasa pun sering ke sini. Kalau untuk doa sih biasanya kita Yasinan, Al-Fatihah untuk dilapangkan juga kuburnya. Setiap tahun ziarah ke kuburan orang tua bersama saudara, bersama kakak, bersama keponakan-keponakan, semua ke sini. Dari Sijunjung, ada yang dari Solo, ada yang dari Padang. Tradisi yang biasa terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu memasuki Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri ini, menjadi berkah tersendiri bagi relawan pembersih makam. Pendapatan mereka naik berkali-kali lipat dari peziarah yang memerlukan jasa mereka. Suka hati ahli waris. Biasanya berapa duit tuh Pak? Kadang 20, kadang 50. Ya orangnya ada 20 orang. Dibagi gitu ya Pak ya? Bagi 50, dibagi 20 orang. Hal sama juga dirasakan penjual bunga tabur yang omsetnya naik hingga 10 kali lipat. Jika hari biasa hanya menjual 20 kantong, selama tradisi ziarah makam ini, mereka bisa menjual 200 kantong sehari dengan harga Rp5.000 per kantongnya. Sekitar 200-an naik. 200? Ya. Satu kantongnya harganya berapa itu Bu? 5.000. Yang tahun Batang boleh lah, bisa balut itu kan ada corona kan ada jualan 2 tahun itu. Tahun Batang boleh. Pasca pandemi COVID-19, geliat ekonomi kembali dirasakan mereka yang sehari-hari mencari nafkah di tempat peristirahatan terakhir ini. Sebab selama pandemi, tradisi ziarah makam terhenti karena PPKM. Robiham melaporkan dari Padang.